Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 4, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kurikulum, yang mana tugas ini merupakan salah satu tugas UTS Manajemen Kurikulum Pendidikan yang diampu oleh Ibu Wiji. Langsung saja. Konsep dasar kurikulum. Kali ini konsep dasar kurikulum itu memiliki 4 poin. Yang pertama, konsep kurikulum. Yang kedua, azas-azas kurikulum. Yang ketiga, landasan kurikulum. Dan yang terakhir, komponen kurikulum. Untuk azas-azas kurikulum dan landasan kurikulum ini, saya sendiri menjadikan satu ya. Untuk lebih lanjutnya, mungkin pengertian dari konsep dasar kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu bagian yang penting terjadinya suatu proses pendidikan. Karena suatu pendidikan tanpa adanya kurikulum akan kelihatan amburadul dan tidak teratur. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai jenis dan tingkatan pendidikan. Kurikulum menjadi dasar dan cermin falsafah pandangan hidup suatu bangsa. Akan diarahkan kemana dan bagaimana bentuk kehidupan bangsa ini di masa depan. Semua itu ditentukan dan digambarkan dalam suatu kurikulum pendidikan. Kurikulum haruslah dinamis dan terus berkembang untuk menyesuaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada masyarakat dunia dan harus menetapkan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Seperti tadi konsep dasar kurikulum, selanjutnya itu mengenai konsep kurikulum. Konsep kurikulum sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hakikat kurikulum, yang kedua ada macam-macam kurikulum, yang ketiga kedudukan kurikulum, dan yang terakhir fungsi kurikulum. Yang pertama, hakikat kurikulum. Secara historis, istilah kurikulum pertama kalinya diketahui dalam Kamus Webster tahun 1856. Pada mulanya istilah kurikulum digunakan dalam dunia olahraga, yakni suatu alat yang membawa orang dari start sampai finish. Kemudian pada tahun 1955, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan di perguruan. Dalam bahasa Arab, kurikulum sering disebut dengan istilah al-minhaj, berarti jalan terang yang dilalui manusia dalam kehidupannya. Istilah tersebut jika dikaitkan dengan pendidikan berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidikan atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai-nilai. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, ada macam-macam kurikulum. Untuk macam-macam kurikulum sendiri itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada ideal kurikulum. Berarti kurikulum yang ideal artinya kurikulum mengarah dan mendekati kesempurnaan suatu kurikulum yang nantinya akan diterapkan. Di dalam ideal kurikulum berisi bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, serta dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan seperti SKL, standar isi, silabus, dan RPP. Yang kedua ada aktual kurikulum. Aktual kurikulum berarti kurikulum yang nyata. Artinya kurikulum dalam pelaksanaannya bersumber dari kurikulum yang ideal agar tidak jauh dari tujuan yang diinginkan dari ideal kurikulum. Contohnya dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu hidden kurikulum. Berarti kurikulum yang tersembunyi tetapi tidak berarti hilang
atau tidak ada, melainkan kurikulum yang tidak direncanakan dan tidak termasuk dalam kurikulum sekolah. Kurikulum tersembunyi dapat dipandang sebagai tujuan yang tidak tertulis, dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu yang dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada kedudukan kurikulum. Kedudukan kurikulum adalah sebagai sentral atau pusat dalam seluruh proses pendidikan serta memiliki kedudukan strategis dalam mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan di sekolah ataupun madrasah demi tercapainya tujuan pendidikan. Yang keempat ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum berkenaan dengan pemanfaatan kegunaan kurikulum untuk semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai yang dicita-citakan. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Bagi pengawas sekolah, kurikulum berfungsi sebagai panduan dan melaksanakan supervisi. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Nah, dari tadi disebutkan bahwa fungsi kurikulum sangatlah fleksibel. Untuk guru masuk, untuk kepala sekolah masuk, untuk masyarakat masuk, untuk orang tua masuk, serta bahkan untuk murid pun masuk. Selanjutnya ada azas-azas atau landasan pengembangan kurikulum. Azas atau landasan kurikulum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama azas filosofis, yang kedua asas psikologi anak dan psikologi belajar, yang ketiga asas sosiologi, dan yang terakhir asas organisatoris. Marilah kita mengenai pembahasan yang pertama atau azas filosofis. Azas filosofis artinya sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Faktor baik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita, atau filsafat yang dianut sebuah negara, tetapi juga oleh guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Yang kedua ada asas psikologi anak dan psikologi belajar. Psikologi anak, sekolah didirikan untuk anak, untuk kepentingan anak, yakni menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan anak dapat belajar, mengembangkan bakatnya. Selama berabad-abad, anak tidak dipandang sebagai manusia yang lain daripada orang dewasa. Hal ini tampak dari kurikulum yang mengutamakan bahan, sedangkan anak dipaksa menyesuaikan diri dengan bahan tersebut dengan sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya ada psikologi belajar. Pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak dapat dididik, dapat dipengaruhi kelakuannya, anak-anak dapat belajar, dapat menguasai sejumlah pengetahuan, mengubah sikapnya, menerima norma-norma, menguasai sejumlah keterampilan. Yang ketiga ada asas sosiologis. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah sebuah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak dididik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Yang terakhir ada asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum. Suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal perlu suatu pola yang tentang bahan yang akan disajikan atau yang akan diproses kepada peserta didik. Pola atau bentuk bahan yang akan disajikan inilah yang dimaksud dengan organisasi kurikulum. Selanjutnya konsep kurikulum. Konsep kurikulum itu terbagi menjadi 6. Yang pertama komponen tujuan, kedua komponen isi dan struktur program atau materi, yang ketiga komponen media atau sarana prasarana, keempat komponen strategi belajar mengajar, yang kelima komponen proses belajar mengajar, dan yang terakhir komponen evaluasi atau penilaian. Kemudian ada program kurikulum belajar merdeka yang mana sangat trending atau hangat diperbincangkan. Apa sih program kurikulum Merdeka Belajar?
Untuk mengatasi krisis pembelajaran, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-15. Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar secara daring. Menteri Nadiem mengungkapkan merujuk berbagai studi nasional maupun internasional, krisis pembelajaran Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Krisis pembelajaran semakin bertambah karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran, learning loss, dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Penerapan kurikulum Merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Perubahan struktur mata pelajaran akibat penerapan kurikulum Merdeka tidak akan merugi guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Untuk kegiatan ini juga pastinya ada pro kontra. Pro kontra sendiri mungkin bisa dapat dari pendapat saya sendiri sebagai salah satu tugas mata kuliah ini, dan juga bisa dilihat dari pendapat kampus lain. Untuk tanggapan dari diri saya sendiri itu dirasa ragu ya, karena jangka waktu 2 tahun yang diberikan bagi perguruan tinggi untuk melakukan penyesuaian akan mencukupi. Pasalnya program ini akan mengubah cukup banyak hal fundamental dalam pendidikan tinggi. Salah satunya kurikulum. Selain itu, kampus Merdeka juga dinilai mesti ada pengaturan yang jelas bagi perusahaan yang membuka pemagangan bagi siswa nantinya. Ia khawatir program magang yang dirancang justru menjadi alat industri untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Menteri Nadiem sangat kental dengan pendekatan pasar, yakni mahasiswa ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ia memahami pendekatan Nadiem ini untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama Presiden Joko Widodo dalam periode keduanya. Namun sayangnya, Nadiem tidak menyentuh soal ketimpangan kualitas perguruan tinggi. Ketimpangan itu setidaknya terlihat dari kesenjangan skor antar kampus dalam statistik ruang ranking kampus, sebab ia menyangka Nadiem yang sama sekali tidak menyentuh aspek tersebut. Padahal jika kebijakan ini diterapkan pada kondisi perguruan tinggi yang timpang kualitasnya, maka hasil tidak akan maksimal. Maksudnya untuk perguruan tinggi A dan B itu pastinya memiliki akreditas yang berbeda. Ketika akreditas sekolah A ini mumpuni dan dipindah ke perguruan tinggi ke B, ini tidaklah sepadan. Begitu juga sebaliknya. Tapi dari hal tadi itu kita dapat hal positif ya mengenai pro dari program Merdeka Belajar ini. Contohnya kita bisa mendapatkan relasi dari luar kampus sendiri, bisa mendapatkan kenalan lebih banyak, atau bisa menemukan hal-hal baru yang tidak bisa didapatkan di kampus yang kita tempati. Setelah tanggapan dari diri saya sendiri, itu ada tanggapan dari berbagai kampus. Yang pertama, tanggapan dari kampus IPB. Program yang bisa menghasilkan luaran yang mumpuni ini dinilai mampu membuat mahasiswa lebih berkembang dan fleksibel dalam menjalani dunia perkuliahan mereka. Hal ini dituturkan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor atau bisa disingkat IPB dalam kompas.com bahwa program ini akan diselaraskan dengan rencana kurikulum baru di IPB mulai tahun 2020, tepatnya bulan Agustus. Untuk mendukung program ini, kampus akan menyiapkan program Smart System untuk mendukung kebijakan dan akademik baru tersebut, seperti halnya dan penyediaan program di luar kampus, yaitu mengikuti magang, PKL, ataupun KKN. Kemudian Universitas Negeri Gorontalo. Program Merdeka Belajar bisa memberikan dampak baik bagi mahasiswa di UNJ. Hal ini diutarakan bahwa dengan menjalankan program ini dengan baik tentunya akan membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri serta beradaptasi dengan prodi dan perguruan tinggi. Bila program Merdeka Belajar ini diterapkan, kesempatan terbaik bisa didapatkan ketika mahasiswa menempuh studi di luar program studi yang diambil. Mahasiswa akan lebih banyak mengeksplorasi kegiatan mereka dalam dunia luar perkuliahan dengan baik. Yang ketiga, beberapa kampus di Lampung. Dikutip dari kupastuntas.com,
Rektor Universitas Tulang Bawang atau UTB, Agus Mardihantoro, mengungkapkan bahwa dengan adanya luncuran program baru, ini dinar akan meningkatkan tingkat kreativitas mahasiswa. Selain itu juga akan mendorong perguruan tinggi menjadi kampus yang mampu bersaing di dunia. Rangkaian program kampus mereka memberikan ruang yang cukup baik kepada para mahasiswa, utamanya program 3 semester di luar kelas. Mahasiswa akan lebih mengenal lingkungan di luar lingkungan kampus dengan baik, sehingga mahasiswa sendiri juga akan belajar menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman yang menonton bisa memahami dan bisa mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiji yang telah memberikan kesempatan saya menjelaskan materi ini. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.